Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal mengenai kalkulus diferensial. Soal yang pertama yaitu nomor A. Y kuadrat sama dengan E pangkat 2X tambah XY. Yang ditanyakan adalah tentukan turunan keduanya. Yang pertama berarti kita turunkan terlebih dahulu pada turunan pertamanya yaitu D per DX dari Y kuadrat sama dengan E pangkat 2X tambah XY. Nah, di sini kan turunan dari Y terhadap X, sementara di sini variabelnya harusnya itu X karena terhadap X. Tetapi di sini variabelnya Y, maka kita turunkan 2Y, tetapi di sini tulisnya DY per DX sama dengan turunan dari E pangkat 2X, turunan dari 2X-nya itu adalah 2, dikalikan dengan bilangan yang ini. E pangkat ini tetap 2X. Selanjutnya untuk yang XY, karena di sini adalah turunan Y terhadap X, dan di sini ada variabel kedua-duanya yaitu X dan Y. Maka dari itu kita misalkan U-nya itu adalah X dan V-nya itu adalah Y. Nah, ini U aksennya adalah 1. Dan V aksennya di sini turunan dari Y yaitu DY per DX, karena di sini variabelnya Y ya, bukan X. Maka kita tulis di sini DY per DX. Nah, kita substitusikan ke U aksen V tambah U V aksen. U aksennya itu adalah 1, V-nya Y, tambah U-nya X, dan V aksennya DY per DX. Y sama dengan Y tambah X kali DY per DX. Nah, kita substitusikan ke sini. Y tambah X kali DY per DX. Nah, setelah itu kita kelompokkan 2Y dikurangi X, ini adalah DY per DX, sama dengan 2 kali E pangkat 2X tambah Y. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Sementara yang ditanyakan adalah turunan kedua, jadi kita turunkan lagi. D kuadrat per dalam kurung 2Y kurang X kali DY per DX sama dengan 2 kali E pangkat 2X tambah Y. Nah, ini turunan keduanya, DX kuadrat. Nah, di sini kan ada 2 ya, ada 2 kesatuan di sini. Nah, di sini kita misalkan U-nya adalah 2Y kurang X, maka U aksennya itu 2 kali DY per DX, karena di sini variabelnya Y diturunkan terhadap X, maka 2 kali DY per DX dikurangi turunan dari X, yaitu 1. Selanjutnya, untuk DY per DX, ini kita misalkan V ya. Jadi V aksennya itu adalah turunan keduanya 2 D kuadrat Y per DX kuadrat. Kita substitusikan terhadap U aksen V tambah U V aksen. Jadi U aksennya adalah 2 DY per DX kurang 1 dikali V DY per DX ditambah U-nya itu 2Y kurang X kali V aksen D kuadrat Y per DX kuadrat. Kita substitusikan ke sebelah sini ya. U aksen 2 DY per DX kurang 1 dikali DY per DX ditambah 2Y kurang X dikali D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, ini untuk ruas yang sebelah kiri. Sementara untuk ruas yang sebelah kanan yaitu turunan dari 2 kali E pangkat 2X. 2
2x turunannya itu adalah 2. Kita kalikan dengan 2 yang ada di depan sini. Jadi 4 kali E. Pangkatnya itu tetap 2x. Tambah di sini turunan dari Y terhadap X. Maka dy per dx. Atau di sini harusnya ditulis 1. Tapi kalau 1 itu tidak usah ya. Tidak usah ditulis. Nah, setelah itu kita kalikan 2 dy per dx. Ini kan dikali ke sini ya. Jadi kuadrat dikurangi dy per dx ditambah 2y kurang x. Kita jangan ubah ininya karena yang dicari adalah turunan kedua. Turunan kedua itu simbolnya 2d kuadrat y per dx kuadrat ya, beda dengan dy per dx kuadrat, itu beda. Kalau ini dikuadratkan, kalau ini turunan kedua. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 4e pangkat 2x tambah dy per dx. Nah, kita pisahkan yang ini ya, karena yang ditanyakannya adalah turunan kedua, maka ini di sebelah kiri dan sisanya kita pindahkan ke sebelah kanan. 2y kurang x dikali d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 4 kali e pangkat 2x ditambah di sini negatif dy per dx, maka pindah ruas jadi positif ya, ditambahkan dengan ini dy per dx, jadi 2 kali dy per dx. Ini dikurangi 2 kali dy per dx dikuadratkan. Dan yang ditanyakannya turunan kedua, maka d kuadrat y per dx kuadrat ini pindah ruas, tadinya kali menjadi bagi di sini. Sama dengan 4 kali e pangkat 2x tambah 2 kali dy per dx dikurangi 2 kali dy per dx kuadrat per 2y dikurangi x. Nah, di sini adalah turunan keduanya dari soal y kuadrat sama dengan e pangkat 2x tambah x ya. Nah, untuk dy per dx kita bisa substitusikan dari sini ya, dari turunan pertamanya. Tetapi kalau seperti ini saja sudah benar. Selanjutnya untuk bagian B. Bagian B di sini soalnya tan X dikali 1 per sin X dikurangi 1. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu. Mohon maaf ya, ini Y sama dengan tan X kali 1 per sin X dikurangi 1. Nah, di sini turunan Y terhadap X, maka langsung saja Y aksen atau bisa dy per dx sama dengan. Nah, sebelum itu kita ubah terlebih dahulu di sini. Tan X itu sama dengan sin X per cos X. Dikali, di sini kita samakan penyebutnya 1 per sin X kurangi sin X per sin X. Sama dengan sin X per cos X 1 kurangi sin X per sin X. Nah, ini kita bisa coret ya. Sama dengan tinggal 1 dikurangi sin X per cos X. Nah, di sini kita tinggal turunkan ini saja ya. Ini sebagai U dan ini sebagai V. Dan tentukan U aksennya itu adalah negatif cos X dan V aksennya adalah negatif sin X. Nah, untuk menentukan turunannya kita substitusikan ke rumus U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ini untuk rumus turunan pembagian ya. U aksennya itu adalah negatif cos X dikali V. V-nya adalah cos X dikurangi U. U-nya 1 kurang sin X dikali V aksen negatif sin X per V. V kuadrat adalah cos X dikuadratkan ya. Kita kerjakan ini negatif cos
kuadrat X, negatif 1 dikali negatif sin X, jadi positif sin X. Negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, setelah itu ada ini ya, sifat bahwa cos kuadrat X tambah sin kuadrat X adalah sama dengan 1 ya. Nah, maka di sini kita ubah sin X, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Ini negatif ya, karena ini negatif, ditambah sin X per cos kuadrat X. Ini hasilnya adalah 1. Jadi negatif 1 tambah sin X per cos kuadrat X. Nah, ini kan baru hasil dari turunan pertamanya. Kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. Dan ini kita misalkan U, dan ini kita misalkan V. Mohon maaf ya, bukan V. Nah, untuk U aksennya adalah U aksennya itu berapa? Negatif cos X ya. Dan V aksennya itu adalah negatif sin X. Mohon maaf ya, salah. Nah, di sini U aksennya itu adalah cos X, dan V aksennya itu adalah negatif 2 cos X sin X. Ya. Kita substitusikan. Berarti di sini turunan keduanya ya, D kuadrat Y per dx kuadrat. Sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Sama dengan U aksennya itu adalah cos X dikali V, V-nya cos kuadrat X, dikurangi U. U-nya adalah negatif 1 tambah sin X kali V aksen, negatif 2 cos X sin X per cos kuadrat X dikuadratkan, sama dengan di sini kita kalikan, berarti cos pangkat 3 X negatif kali negatif, positif kali negatif, berarti negatif 2 cos X sin X. Ini negatif kali negatif, positif 2 cos X kali sin kuadrat X per cos pangkat 4X. Nah, di sini ada sifat lagi bahwa 2 sin 2X itu sama dengan 2 cos X sin X. Nah, ini ya. Jadi di sini cos pangkat 3X dikurangi sin 2X ditambah sin 2X dikali sin X ya, per cos pangkat 4X. Dan ini adalah turunan kedua dari Y sama dengan tan X dikali 1 per sin X kurang 1. Selanjutnya nomor 3. Diketahui panjang kawatnya itu 200 meter, akan dibuat sebuah pagar dengan gambar seperti di bawah ini. Nah, ukuran X-nya itu adalah lebarnya dan ukuran Y-nya itu adalah panjangnya. Nah, kita tentukan dulu persamaan kerangkanya. Persamaan kerangka. Nah, persamaan kerangkanya itu adalah di sini X-nya ada 3 ya.
1, 2, 3. Jadi 3x ditambah ini y-nya ada 2. 1, 2. Jadi 3x tambah 2y sama dengan, nah ini kerangkanya itu menggunakan 200 meter kawat. Ini kita tulis 200. Kemudian kita pindah ruaskan, 200 kurangi 3x, dan kita dapatkan y sama dengan 200 dikurangi 3x per 2. Atau y-nya itu adalah 100 dikurangi 3 per 2x. Nah, setelah itu kita tentukan persamaan luasnya. Persamaan luas. Nah, ini kan persegi panjang ya. Jadi luas persegi panjang itu P kali L. Di sini P-nya itu adalah Y dan L-nya itu adalah X. Y-nya itu adalah 100 dikurangi 3 per 2 kali X dikali dengan X. Sama dengan 100x dikurangi 3 per 2x kuadrat. Nah, di sini luas akan maksimum jika turunan pertama dari luasnya itu sama dengan 0. Turunan pertamanya itu adalah sama dengan 0. Di sini L-nya adalah 100x dikurangi 3 per 2x kuadrat. Maka kita turunkan menjadi 100 dikurangi 2 kali 3 per 2x. 2 kurang 1 sama dengan 0. 100 dikurangi 3x sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 100 per 3. Kemudian kita substitusikan ke y di sini. Y sama dengan 100 dikurangi 3 per 2x. 100 dikurangi 3 per 2 dikali x-nya adalah 100 per 3. Coret-coret, 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Jadi ukuran y-nya itu adalah 50 meter dan ukuran x-nya adalah 100 per 3 meter. Nah, ini jika x-nya adalah 100 per 3 dan y sama dengan 50 akan menghasilkan luas yang maksimum untuk ini. Selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 ini mengenai bab fungsi ekstrim. Pada soal diketahui fungsi 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 7. Tentukan. Yang pertama itu nomor A, selang di mana fx naik dan turun. Nah, terdapat syarat mengenai fungsi naik dan turun. Syaratnya itu fx akan naik jika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Dan fungsi akan turun ketika f atau turunan pertamanya itu kurang dari 0. Dan fungsi akan stasioner jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, di sini fx-nya itu 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 7. Kita turunkan terlebih dahulu. Turunan pertamanya itu 6x kuadrat ditambah 6x kurangi 12. Dan syarat fungsi itu naik adalah turunan pertamanya lebih dari 0. Maka kita substitusikan. Kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, kita dapatkan nilai x-nya itu x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 2. Nah, berarti di sini fungsi akan naik
dalam selang negatif ta hingga koma negatif 2 atau 1, positif ta hingga. Nah, di sini kenapa ta hingga? Karena pada grafik tersebut negatif 2 adalah yang paling sebelah kiri. Nah, kiri itu kan negatif. Nah, kita tidak tahu angka berapa. Jadi di situ kita tulis negatif ta hingga, dan untuk di sini ada positif 1 dan ke sebelah kanan itu kita tidak tahu itu sampai berapa. Jadi positif ta hingga. Selanjutnya untuk fungsi turun. Fungsi turun jika turunan pertamanya itu kurang dari 0. Nah, tadi kita substitusikan turunan pertamanya itu 6x kuadrat tambah 6x kurang 12 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan. Mohon maaf, ini harusnya kurang dari ya. Nah, ini kurang dari 0. Kurang 1, x kurang ditambah 2. Kurang dari 0. Kita dapatkan x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 2. Maka di sini fungsi akan turun dalam selang negatif 2,1. Ini kita dapatkan dari garis bilangan ya. Di sini sebelah kiri negatif 2, ini 1. Kita misalkan x-nya itu adalah misalnya 1 juta. 1 juta itu berada di sebelah sini ya. Dan ini hasilnya akan positif. Jadi ini positif, negatif, positif. Sementara di sini kurang dari, jadi daerah penyelesaiannya adalah di sini. X kurang dari, kurang dari. Sedangkan untuk yang ini, di sini negatif 2, ini 1. Jika X-nya 1 juta, berarti sebelah sini adalah positif, ini negatif dan positif. Dan yang diinginkannya itu lebih dari, jadi kita ambil yang positif. Nah, ini ke sini kan kita tidak tahu ya berapa negatif, berapa jadi negatif ta hingga sampai negatif 2 atau 1 sampai positif ta hingga. Selanjutnya untuk nomor B. Nah, untuk nomor B di sini ditanyakan selang di mana fx cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, terdapat syarat mengenai materi ini, yaitu yang pertama, jika turunan kedua dari fungsi x itu lebih dari 0, maka fungsi akan cekung ke atas. Dan jika turunan keduanya itu kurang dari 0, maka fungsi akan cekung ke bawah. Nah, di sini tadi kita ketahui bahwa turunan pertamanya itu 6x kuadrat ditambah 6x kurang 12. Kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. Jadi 12x tambah 6. Nah, ini akan cekung ke atas jika turunan keduanya itu lebih dari 0. Kita substitusikan, maka 12x tambah 6 lebih dari 0. Kita faktorkan 6, 2x tambah 1. Nah, kita dapat x-nya itu negatif setengah. Maka fx cekung ke atas dalam selang negatif setengah, positif ta hingga. Kemudian
fungsi akan cekung ke bawah jika turunan keduanya itu kurang dari 0. Kita substitusikan 12x tambah 6 kurang dari 0. X 2x tambah 1 lebih dari 0. Kita dapatkan x sama dengan negatif setengah. Maka fx akan cekung ke bawah dalam selang negatif tak hingga koma negatif setengah. Selanjutnya untuk nomor C, ditanyakannya itu titik ekstrim dan jenisnya. Nah, di sini titik ekstrim itu f aksen x atau turunan pertama dari fungsi x sama dengan 0. Kita telah dapatkan turunan pertamanya yaitu 6x kuadrat tambah 6x kurang 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita dapatkan x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 2. Nah, di sini ada dua x, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 2. Satu-satu kita kerjakan. Untuk x sama dengan 1 kita substitusikan pada turunan kedua. Turunan kedua itu 12x tambah 6. Kita substitusikan jika x-nya sama dengan 1. 12 kali 1 tambah 6 sama dengan 18. Nah, karena untuk x sama dengan 1 dan turunan keduanya itu lebih dari 0, maka fx ini akan menerpa minimum. Nah, dengan nilai minimum kita substitusikan untuk mendapatkan nilai minimum terhadap fx-nya. Fx-nya itu 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 7. Kita substitusikan x sama dengan 1 yaitu 2 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 12 kali 1 tambah 7. 2 tambah 3 kurangi 12 tambah 7, hasilnya adalah 0. Maka titik minimumnya adalah 1,0. Nah, sedangkan untuk x sama dengan negatif 2 itu diperoleh, kita substitusikan ke turunan kedua. 12 kali negatif 2 tambah 6 sama dengan negatif 24 tambah 6 sama dengan negatif 18. Nah, di sini karena untuk x sama dengan negatif 2 dan turunan keduanya itu kurang dari 0, maka fx menerpa maksimum. Dengan nilai maksimumnya itu kita substitusikan pada fx. 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 7. Jika x-nya negatif 2, maka 2 kali negatif 2 pangkat 3 tambah 3 kali negatif 2 pangkat 2 kurangi 12 kali negatif 2 tambah 7. Hasilnya 2 kali negatif 8 tambah 3 kali 4 kurangi 24 tambah 7 sama dengan 27. Maka titik maksimumnya negatif 2,27. Selanjutnya untuk nomor D. Nah, nomor D di sini ditanyakan titik belok dari F. Nah, titik belok ini suatu fungsi
F mencapai titik belok ini di X sama dengan C jika turunan keduanya itu sama dengan 0. Suatu fungsi F mencapai titik belok di X sama dengan C jika turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita substitusikan turunan kedua sama dengan 0. 12X tambah 6 sama dengan 0. 12X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 per 12, maka X-nya negatif setengah. Setelah itu kita substitusikan ke Fx. 2x kuadrat tambah 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 7. Nah, di sini substitusikan x-nya itu negatif setengah. 3 kali negatif setengah pangkat 2 kurangi 12 kali setengah tambah 7. Oh ya, ini pangkatnya lupa. Nah, jadi di sini 2 per negatif 8 tambah 3 per 4 tambah 6 tambah 7. Kita sederhanakan, berarti negatif 1 per 4 tambah 3 per 4 tambah 13. Nah, di sini 2 per 4 tambah 13. Atau ini setengah tambah 13. Kita samakan penyebutnya. 2 ini 1 tambah ini berarti 26. 27 per 2. Maka titik beloknya itu adalah negatif setengah, 27 per 2.